kembali memakan korban. Ledakan dahsyat mengguncang Gaza. Zionis Israel serang warga Muslim Gaza pakai roket. Ledakan mengguncang Gaza. Israel mengaku serang pabrik roket Hamas. Republika.co.id. Sejumlah ledakan mengguncang jalur Gaza pada Senin 13 Februari 2023 pagi. Militer Israel mengatakan mereka menyerang sebuah lokasi bawah tanah yang digunakan Hamas untuk memproduksi roket. Belum diketahui mengenai korban luka dan jiwa dari serangan udara tersebut. Sebelumnya Israel mengatakan akhir pekan kemarin mereka melepas tembakan setelah sebuah roket ditembakkan dari perbatasan Gaza. Tidak ada klaim dari Palestina mengenai tembakan itu. Seorang saksi mata mengatakan pasukan Israel mengepung sebuah rumah di kota Nablus, tepi barat. Terdengar suara tembakan dan kemungkinan adanya korban. 1 tahun terakhir Israel mengincar kelompok bersenjata Palestina Dan Alliance yang bermarkas di Nablus dan dekat Jenin. Kelompok itu mengaku menyerbu 1 unit tentara Israel. Tel Aviv belum memberikan komentar mengenai penyerbuan tersebut. Hamas menguasai Gaza sejak 2007 dan beberapa kali berperang melawan Israel. Saat faksi-faksi kecil di Gaza menyerang Israel, biasanya Israel membalas Hamas. Sumber berita Palestina mengatakan, pasukan Angkatan Darat Israel juga melepaskan tembakan ke posisi Hamas di perbatasan. Suara sirine bergema di kota-kota Israel yang terletak di dekat perbatasan dengan Gaza, memperingatkan kemungkinan serangan roket baru. Anak lelaki Palestina berusia 14 tahun tewas ditembak pasukan Israel. Pasukan Israel menembak mati seorang anak Palestina berusia 14 tahun bernama Qusay Radwan di Jenin, tepi barat, Ahad 12 Februari 2023. Dia terbunuh ketika pasukan Israel menggelar operasi penggerebekan di wilayah tersebut. Kementerian Kesehatan Palestina mengungkapkan Radwan tewas akibat tertembak di bagian perut. Militer Israel menjelaskan, operasi penggerebekan di Jenin bertujuan menangkap seorang terduga anggota kelompok militan Palestina. Ketika operasi dilakukan, para personel keamanan Israel mengklaim ditembaki. Mereka pun dilempari batu dan alat peledak. Menanggapi hal itu, pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah datangnya serangan. Kami mengetahui laporan mengenai sejumlah orang bersenjata yang terluka selama baku tembak, kata militer Israel dalam keterangannya tanpa menyinggung tentang tewasnya seorang anak Palestina dalam kejadian tersebut, dikutip dari laman Al-Arabia. Setelah operasi penggerebekan tersebut, pasukan Israel menangkap seorang warga bernama Jibril Zubaydi. Menurut militer Israel, Zubaydi terlibat dalam aktivitas teroris terhadap pasukan keamanan dan juga merencanakan serangan. Tewasnya Qusay Radwan dalam operasi penggerebekan di Jenin terjadi saat prosesi pemakaman Mitkal Sulaiman Rayyan di sisi lain tepi barat. Rayyan adalah warga Palestina berusia 27 tahun yang tewas akibat ditembak di bagian kepala oleh pasukan Israel di dekat desa Korawat Bani Hasan, Sabtu 11 Februari 2023 lalu. Sebelum penembakan terhadap Rayyan terjadi, pasukan Israel sempat terlibat bentrok dengan warga Palestina di daerah tersebut. Sepanjang tahun ini, menurut angka yang dirilis otoritas Palestina, Israel telah membunuh 46 warga Palestina. Jumlah itu termasuk warga yang dituduh Israel anggota kelompok milisi. Akhir bulan lalu, Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan Israel telah merusak potensi solusi 2 negara. Aksi kekerasan terhadap warga Palestina yang terus berlanjut dan dilanggarnya perjanjian bersama serta hukum internasional oleh Tel Aviv telah memperburuk keadaan di lapangan. Kami menegaskan bahwa pemerintah Israel bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini, karena praktiknya yang merusak solusi 2 negara
dan juga melanggar perjanjian yang ditandatangani, serta karena kurangnya upaya internasional untuk membongkar pendudukan, mengakhiri rezim permukiman, dan juga kegagalan untuk mengakui negara Palestina dan keanggotaan penuhnya di PBB. Kata Abbas ketika menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken di Ramallah 31 Januari lalu. Abbas mengungkapkan, upaya rakyat Palestina mempertahankan keberadaan dan hak-hak sah mereka di forum dan juga pengadilan internasional terus memperoleh penentangan. Menurutnya hal itu pun turut mendorong Israel melakukan lebih banyak kejahatan dan juga melanggar hukum internasional. Ini terjadi pada saat Israel diabaikan tanpa pencegahan atau pertanggungjawaban karena melanjutkan operasi sepihaknya, termasuk permukiman, pencaplokan tanah, teror pemukim, menyerbu wilayah Palestina, kejahatan membunuh, penghancuran rumah, pemindahan paksa warga Palestina, mengubah identitas Yerusalem, serta melanggar status quo sejarah dan juga pelanggaran kesucian Masjid Al-Aqsa, kata Abbas. Abbas menekankan, Palestina selalu menunjukkan komitmen terhadap resolusi legitimasi internasional, penolakan kekerasan dan terorisme, serta menghormati perjanjian yang ditandatangani. Kami sekarang siap bekerja dengan pemerintah Amerika Serikat dan komunitas internasional untuk memulihkan dialog politik guna mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina di perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, ujarnya. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.